Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Asram dari Prodi Pendidikan tingkat 3E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang asuhan keperawatan agregat dalam komunitas kesehatan wanita dengan HIV/AIDS. Disusun oleh saya sendiri, Andi Asram. Untuk dosen pengampunya Nurse Ari Pardiansah, Man. Baik, untuk pemaparan pertama yaitu kasusnya yang Kelurahan Teluk Posyandu, Remaja Karya, terdapat 20 kakak dengan jumlah warga sebanyak 427 jiwa, 37 remaja usia 10-14 tahun, 15-19 tahun berjumlah 73 orang. Dari hasil pengkajian didapatkan 99% remaja tidak mengetahui tentang HIV atau AIDS, 11 remaja tidak mengetahui fungsi reproduksi, 4% remaja tidak mengetahui usia reproduksi, 80% remaja terlibat pergaulan bebas. Berdasarkan wawancara dari bidan desa didapatkan terdapat satu remaja laki-laki dengan HIV/AIDS. Hampir semua remaja mengucilkan remaja laki-laki tersebut karena takut tertular. Hasil wawancara dari bidan desa Teluk, terdapat kegiatan posyandu remaja namun tidak rutin dijalankan. Berdasarkan wawancara Karang Taruna sudah tidak berjalan sangat lama dan jarang mengetahui adanya posyandu remaja. Sebagian besar remaja belum mengetahui penyakit menular seksual. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, banyak remaja yang sering pulang larut malam dan bergaul dengan bebas. Sebagian besar remaja, baik laki-laki maupun perempuan, adalah perokok aktif yang mengatakan sehari mampu menghabiskan rokok sehingga 1 bungkus sampai 3 bungkus. Hampir seluruh remaja tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar remaja besar tidak mengetahui bagaimana menjaga kesehatan. Baik, pemateri selanjutnya ada pengkajian. Lokasi pengkajiannya Kelurahan Teluk. Tanggal pengkajiannya 17 September 2024. Yang pertama ada data inti. Sejarah Desa Teluk merupakan area persawahan dan perkebunan. Seluruh masyarakat hidup pada sawah dan kebun mereka. Yang selanjutnya ada luas wilayah 2.300 meter persegi. Batas wilayah baratnya Kaliboto, utaranya Wonorejo, timur Sumerwatu, selatan Sungkeni. Selanjutnya ada agama. Hampir 90% warga beragama Islam, 10% beragama Kristen. Selanjutnya ada kepercayaan. Beberapa warga masih sering melakukan pemeriksaan ke dukun. Masih banyak yang mempercayai pengobatan ke dukun lebih manjur. Selanjutnya ada remaja dengan IMS atau infeksi menular seksual. Terdapat satu remaja dengan HIV/AIDS. Selanjutnya ada masalah kesehatan. Didapatkan 99% remaja tidak mengetahui tentang HIV/AIDS, 11% remaja tidak mengetahui fungsi reproduksi, 4% remaja tidak mengetahui usia reproduksi, 80% remaja terlibat pergaulan bebas. Berdasarkan wawancara dari bidan desa didapatkan terdapat satu remaja laki-laki dengan HIV/AIDS. Hampir semua remaja mengucilkan remaja laki-laki tersebut karena takut tertular. Yang kedua, data subsistem. Yang pertama, lingkungan fisik. Kondisi lingkungan kurang dari kata sehat. Setiap rumah kurang memiliki ventilasi dan dekat dengan kebun yang banyak nyamuk. Yang kedua, terdapat selokan ukuran besar di depan rumah. Masih banyak yang membuang sampah di selokan tersebut. Banyak nyamuk di selokan tersebut. Beberapa masyarakat membakar sampah di dekat rumah. Yang ketiga, ada lingkungan terbuka. Lingkungan mayoritas masih kebun dan halaman tanah. Yang keempat, ada kebiasaan. Banyak remaja yang terlibat pergaulan bebas. B. Pelayanan kesehatan dan sosial. Yang pertama, pusat pelayanan terdapat satu posyandu dan satu puskesmas. Kegiatan posyandu remaja dilakukan setiap 1 bulan sekali, diadakan di masing-masing RT yang dibantu oleh beberapa kader binaan puskesmas. Kegiatan yang dilakukan biasanya pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, dan pemberian KIE atau konseling, informasi dan edukasi, tetapi jarang sekali remaja yang datang. Yang kedua, tempat belanja di pasar tradisional dan minimarket. Yang ketiga, ada tempat ibadah, 1 masjid, 5 surau. Selanjutnya ada ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara, penghasilan rata-rata kepala keluarga yaitu 800 sampai
1.700.000. Sebagian besar bapak-bapak bekerja sebagai petani, pedagang, dan pekerja bangunan. Ibu bekerja di ladang, berdagang, dan serabutan. Selanjutnya ada keamanan dan transportasi. Yang pertama, transportasi. Masyarakat menggunakan transportasi seperti ontel dan motor. Selanjutnya ada keamanan. Di wilayah ini tidak ada masalah karena jarang dijumpai kasus penculikan atau pencurian barang berharga. Selanjutnya ada pemerintahan dan politik. Kampung Teluk memiliki kepala lurah sebagai kepala desa yang mengayomi warga sebagai sistem kelurahan. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi antar warga biasanya dengan menggunakan surat edaran dan kentongan di setiap duku. Pendidikan. Tingkat pendidikan warga 50% lulusan SD, 30% lulusan SMP, selebihnya lulusan SMA atau SMK. Selanjutnya ada rekreasi. Dari hasil wawancara, remaja berkreasi dengan nongkrong dan berkeliling antar desa dengan menggunakan motor secara berkelompok. Yang ketiga ada data persepsi. Yang pertama, persepsi masyarakat dan keluarga terhadap suatu penyakit pada remaja masih acuh. Mungkin dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat ataupun kurangnya pengetahuan mengenai suatu penyakit. Menurut perawat puskesmas Kelurahan Teluk, tingkat partisipasi masyarakat terhadap kesehatan remaja masih perlu ditingkatkan kembali dan masih sangat perlu mendapatkan edukasi serta pelatihan untuk orang tua remaja. Selanjutnya ada analisa dasar. Yang pertama, hasil observasi, remaja banyak yang pergaulan, kondisi lingkungan kurang baik, remaja masih banyak yang merokok. Hasil wawancara, berdasarkan wawancara dari bidan desa, terdapat satu remaja laki-laki dengan HIV atau AIDS. Hampir semua remaja mengucilkan remaja laki-laki tersebut karena takut tertular. Hampir seluruh remaja tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar remaja tidak mengerti bagaimana menjaga kesehatan. Kurangnya partisipasi warga terhadap kegiatan posyandu remaja. Selanjutnya ada hasil angket. Tingkat pendidikan warga 50% lulusan SD, 30% lulusan SMP, selebihnya lulusan SMA, SMK. Selanjutnya ada penghasilan. Rata-rata kepala keluarga per bulannya itu 800.000 sampai 1.700.000. Selanjutnya ada 99% remaja tidak mengerti tentang HIV AIDS, 11% remaja tidak mengerti fungsi reproduksi, 4% remaja tidak mengerti usia reproduksi, 80% remaja terlibat pergaulan bebas. Selanjutnya ada masalahnya itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Baik, selanjutnya ada diagnosa keperawatan komunitas. Yang pertama, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Baik, selanjutnya ada perencanaan. Yang pertama ada hasil observasi datanya. Yang pertama, remaja banyak yang pergaulan, kondisi lingkungan yang kurang baik, remaja masih banyak yang merokok. Hasil wawancara berdasarkan wawancara dari bidan desa didapatkan terdapat satu remaja laki-laki dengan HIV atau AIDS. Hampir semua remaja mengucilkan remaja laki-laki tersebut karena takut tertular. Hampir seluruh remaja tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan. Sebagian besar remaja tidak mengerti bagaimana menjaga kesehatan. Selanjutnya ada kurangnya partisipasi warga terhadap kegiatan posyandu remaja. Hasil angketnya, tingkat pendidikan warga 50% lulusan. Untuk diagnosa SDKI-nya, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Selanjutnya ada SLKI atau hasilnya, prevensi primernya. Yang pertama, penerimaan terhadap perubahan status kesehatan meningkat. Setiap remaja siap untuk meningkatkan status kesehatan. Kemampuan melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan. Setiap remaja mampu dan memahami pencegahan mengenai masalah kesehatan. Yang ketiga ada kemampuan peningkatan kesehatan. Yang keempat, pencapaian pengendalian kesehatan. Prevensi sekunder. Yang selanjutnya ada SDKI intervensi, prevensi primer, edukasi kesehatan. Yang pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya, jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan, ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat, bersih, dan sehat. Edukasi perilaku upaya kesehatannya, identifikasi kesiapan dan kemampuan.
sini melanjutkan dari yang tadi, SD 30% lulusan SMP, selebihnya lulusan SMA atau SMK. Penghasilan rata-rata kepala keluarga per bulannya 800.000 sampai 1.700.000. 99% remaja tidak mengetahui tentang HIV AIDS. 11 remaja tidak mengetahui fungsi reproduksi. 4% remaja tidak mengetahui usia reproduksi. 80% remaja terlibat pergaulan bebas. Melanjutkan dari yang tadi, yang satu pertama, mampu mengatur dan mengintegrasi penanganan masalah kesehatan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai status kesehatan optimal, melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko, menerapkan program perawatan, aktivitas kehidupan sehari-hari efektif, memenuhi tujuan kesehatan. Yang kelima ada verbalisasi, kesulitan dalam menjalani program perawatan atau pengobatan. Selanjutnya ada menerima informasi. Yang pertama, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya, gunakan variasi metode pembelajaran. Selanjutnya ada gunakan pendekatan informasi kesehatan dengan memperhatikan pengaruh dan hambatan dari lingkungan, sosial serta budaya. Berikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaian. Jelaskan penanganan masalah kesehatan, informasikan sumber yang tepat yang tersedia di masyarakat. Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan, anjurkan mengevaluasi tujuan secara periodik, ajarkan menentukan perilaku spesifik yang akan diubah, ajarkan mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai. Melanjutkan dari yang tadi, ajarkan program kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, ajarkan pencairan dan penggunaan sistem fasilitas pelayanan kesehatan, ajarkan cara pembelian kesehatan. Selanjutnya ada prevensi skunder atau screening kesehatan. Yang pertama, identifikasi target populasi screening kesehatan, lakukan informed consent screening kesehatan, sediakan akses layanan screening, jadwalkan waktu screening kesehatan, gunakan instrumen screening yang valid dan akurat. Selanjutnya, sediakan lingkungan yang nyaman selama proses screening kesehatan, lakukan analisis riwayat kesehatan, faktor risiko, dan pengobatan jika perlu. Lakukan pemeriksaan fisik sesuai indikasi, jelaskan tujuan dan prosedur screening kesehatan, informasikan hasil screening kesehatan, rujukan untuk pemeriksaan diagnostik lanjut. Melanjutkan dari yang tadi, edukasi proses penyakit. Yang pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya, jelaskan penyebab dan faktor risiko penyakit, jelaskan proses patofisiologi yang muncul penyakitnya, jelaskan tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh penyakit, jelaskan kemungkinan terjadi komplikasi, ajarkan cara meredakan atau mengatasi gejala yang dirasakan, ajarkan cara meredakan atau mengatasi gejala yang dirasakan. Selanjutnya ada ajarkan cara meminimalkan efek samping dari intervensi atau pengobatan. Yang selanjutnya, informasikan kondisi pasien saat ini, anjurkan melapor jika merasakan tanda dan gejala memberat atau tidak biasa. Selanjutnya ada prevensi tersier, bimbingan sistem kesehatan, identifikasi masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, identifikasi inisiatif individu, keluarga, dan masyarakat, fasilitasi pemenuhan kebutuhan kesehatan, fasilitasi pemenuhan kebutuhan kesehatan mandiri, libatkan kolega atau teman untuk membimbing pemenuhan kebutuhan kesehatan. Selanjutnya, siapkan pasien untuk mampu berkolaborasi dan bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Bimbing untuk bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah kesehatan secara mandiri. Selanjutnya ada plan of action. Di sini ada kegiatan, tujuan, sasaran, waktu, tempat, alokasi dana, dan PJ-nya. Yang pertama, melakukan rapat dengan lurah, RT, RW, dan kader mengenai strategi pengembangan promosi fasilitas kesehatan yang ada di Kelurahan Teluk. Tujuannya itu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan, meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya posyandu remaja dalam menjaga kesehatan remaja secara menyeluruh. Untuk sasarannya itu seluruh masyarakat di Kelurahan Teluk. Waktunya 27 September 2024, tempat Kelurahan Teluk, alokasi dananya kas pemerintah setempat, PJ-nya lurah. Yang kedua ada melakukan screening kesehatan, pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, dan pemberian care atau konseling informasi dan edukasi. Tujuannya itu meningkatkan pengetahuan dan status kesehatan remaja di Kelurahan Teluk melalui screening kesehatan dan pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, dan pemberian care, konseling informasi dan edukasi. Untuk sasaran masyarakatnya
Masyarakat yang memiliki remaja di Kelurahan Teluk, waktunya 30 September 2024, tempatnya Balai Desa, alokasi dananya dana mahasiswa, PJ-nya kader dan mahasiswa. Yang ketiga, melakukan penyuluhan mengenai HIV AIDS. Yang pertama, agar masyarakat agregat remaja di Kelurahan Teluk dapat meningkatkan pengetahuan terkait HIV AIDS pada remaja dan menetapkan pencegahan penyakit, agar masyarakat mengerti pengertian tanda-tanda penyebab dan penularan, dampak, faktor risiko, persep penyakit, pencegahan penyakit, dan stigma ODH, agar masyarakat mengerti dan menerapkan pengetahuan ditunjukkan dengan perubahan perilaku dan peningkatan status kesehatan. Untuk sasarannya masyarakat yang memiliki remaja di Kelurahan Teluk, waktunya 1 Oktober 2024, tempatnya Balai Desa Teluk. Untuk alokasi dananya dana mahasiswa, PJ-nya kader dan mahasiswa. Yang keempat, melakukan demonstrasi program GESAT atau Gaul Sehat Anti Maksiat terhadap remaja untuk pencegahan HIV AIDS. Tujuannya itu mengatasi perilaku remaja dengan memberikan buku pedoman pencegahan HIV dan pembentukan organisasi remaja CGHIP atau Cegah HIV. Untuk sasarannya masyarakat yang memiliki remaja di Kelurahan Teluk. Untuk tempatnya 3 Oktober 2024, untuk desanya Balai Desa Teluk. Untuk alokasi dananya kas kelurahan dan dana mahasiswa. Untuk PJ-nya kader dan mahasiswa. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Yang pertama ada tanggal, jam, diagnosa keperawatan, implementasi, evaluasi, dan parunya. Tanggalnya tanggal 5 Oktober 2024, jam pada pukul 09.30. Diagnosa perawatannya, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Untuk implementasi, melakukan screening kesehatan, pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan, dan pemberian kayak konseling informasi dan edukasi. Yang kedua ada melakukan penyuluhan mengenai HIV AIDS. Yang ketiga, melakukan demonstrasi program GESAT atau Gaul Sehat Anti Maksiat terhadap remaja untuk pencegahan HIV AIDS. Untuk evaluasinya formatif. Yang pertama, saat screening ditemukan beberapa data yang kurang lengkap sehingga perlu pendataan ulang dan memastikan semua data tercatat. Materi penyuluhan sudah dipahami, peserta aktif dalam tanya jawab, namun beberapa peserta masih kurang. Lanjutan dari implementasi dan evaluasi, memahami konsep sehingga diperlukan visualisasi yang lebih menarik dalam materi penyuluhan. Selanjutnya, peserta dapat menjelaskan kembali pengertian HIV, pencegahan HIV, dan stigma ODH. Selanjutnya, pelaksanaan program GESAT atau Gaul Sehat Anti Maksiat terhadap remaja untuk pencegahan HIV AIDS. Berjalan dengan lancar, remaja membentuk organisasi CGHIP atau Cigahip. Untuk sumatifnya, melanjutkan program screening secara berkala untuk memantau perkembangan perilaku kesehatan pada remaja dan perubahan stigma ODH pada masyarakat dengan remaja dalam kurun waktu 6 bulan. Selanjutnya ada rencana tindakan lanjut. Yang pertama, remaja dapat menerapkan dan mengimplementasikan hasil pendidikan kesehatan HIV agar perilaku kesehatan dan status kesehatan membaik. Yang kedua, remaja dapat menerapkan kegiatan-kegiatan positif seperti belajar, olahraga, dan menciptakan hal baru. Remaja diharapkan bisa menjadi inovasi yang diterapkan untuk menjamin kesehatan komunitas ke depannya. Yang keempat, warga berharap kegiatan ini dapat dilakukan berkelanjutan minimal 2 kali dalam 3 bulan. Yang kelima, dari kegiatan penyuluhan dapat meningkatkan minat ke posyandu remaja. Selanjutnya, peran dan fungsi perawat. Yang pertama, peran perawat komunitas sebagai penyuluh atau edukator dalam memberikan informasi mengenai kesehatan, terutama mengenai pentingnya pengetahuan mengenai pencegahan dan pengendalian HIV atau AIDS. Selanjutnya ada sebagai konselor. Masyarakat bisa berkonsultasi kepada perawat dan sebaliknya perawat akan memberikan konsultasi mengenai masalah kesehatan yang sedang dihadapi. Sebagai fasilitator, perawat bisa membantu memfasilitasi kebutuhan kesehatan masyarakat perlukan. Yang kedua, fungsi perawat komunitas. Fungsi independen, melakukan asuhan keperawatan keluarga dan komunitas. Yang selanjutnya, fungsi interdependen, kerjasama dengan sejawat untuk melakukan penyuluhan kesehatan mengenai pentingnya pencegahan dan pengendalian HIV atau AIDS. Selanjutnya, kode etik keperawatan yang sesuai dengan kasus. Yang pertama, benefisiensi atau berbuat baik. Sebagai perawat, kita harus bermanfaat bagi sekitar dengan cara melakukan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan mengenai pentingnya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Yang kedua, ada veracity, mengatakan kejujuran. Sebagai perawat, kita harus mengatakan yang sejujur-jujurnya terhadap apa yang sebenarnya sedang mereka alami dan jangan mengada-ngada. Yang
ketiga ada justice, keadilan. Sebagai perawat kita harus bersikap adil terhadap semua masyarakat yang tidak membedakan suku, ras, dan derajat ekonomi. Yang keempat ada non malefisiensi, mencegah kerusakan atau bahaya. Sebagai perawat kita melakukan tindakan sesuai dengan ilmu dan kiat keperawatan yang tidak menimbulkan bahaya, cedera fisik dan psikologis masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian dari pemaparan